Di sela-sela kesibukannya yang padat, Koirunisa Marzuki, Ketua Bawaslu Kota Bekasi sempat meluangkan waktunya untuk tim Satgasnas News mewawancarai dalam tajuk Teman Kita Ngobrol Santai. Tentang kesenjangan antar generasi yang hadir sekarang ini, kamu kita Koirunisa Marzuki, Kanisa. Jadi beliau paham sekali tentang apa sih kesenjangan antar generasi. Maka kita harus mengerti cerita apa. Halo kawan kita, saya Nisa. Ini makasih banget nih udah diundang gitu ya. Aku mau ngobrolin soal antar generasi. Jadi kesenjangan antar generasi atau gap antar generasi ini adalah perbedaan cara pandang generasi yang satu dengan generasi yang lain. Dan biasanya misalnya antara anak dengan orang tua, anak dengan kakek neneknya gitu ya, cucunya gitu, karena mereka memang punya kelompok generasi yang berbeda. Misalnya nih, kamu kelahiran tahun 70-an, disebutnya biasanya generasi X. Kalau saya lahir 80-an, generasi milenial. Dan yang terbaru nih, setelah generasi milenial ini ada namanya generasi Z, lahir dari tahun 96 sampai 2010. Yang paling muda sekarang itu generasi Alpha. Nanti setelah aku ada beta, Ya, tapi penamaannya baru sampai generasi Alpha. Gitu. Nah, generasi ini kan memang dibuat kelompok yang berbeda karena memang mereka lahir dalam situasi politik yang berbeda, gitu ya. Kemudian secara perkembangan teknologi juga berubah. Satgasnas News. Nah, jadi sudah pasti akan cara pandang yang berbeda. Karena mulai dari politik, nilai, tujuan hidup, kebiasaan, gaya hidup itu juga berubah. Sekarang teknologi aja. Zaman dulu bapak kita, orang tua bapak kita ini, bapakmu, maksudnya tuh kakek gitu ya. Kan mereka nggak kenal handphone gitu ya. Karena yang teknologi terbaru itu zaman itu kan misalnya televisi gitu ya, TV gitu. Kayaknya udah mewah banget gitu kan. Nah kalau yang sekarang itu kan TV udah gak menarik lagi buat anak-anak. Mereka bisa dalam satu handphone ini semuanya ada. Dari mulai bisa bank ATM gitu kan, kita bisa transfer dan sebagainya dari sini. Kemudian ini juga Quran aja di sini loh, di download. Jadi orang aja nggak pegang Quran lagi, sekarang udah jadi handphone. Mereka semua. Jadi mau bukan generasi Alpha ke generasi X itu punya mesin waktu yang berbalik masalah yang dia berpikir itu. Kalau kita ngobrolin gap antar generasi ini memang seperti itu. Maka kita juga harus punya solusi ya, gimana cara menyambungkan generasi kita. Ya, karena kita memang lahir kita ya, maksudnya saya misalnya, tentu saja saya berbeda dengan orang tua saya, gitu ya. Dan itu seringkali jadi dipaksakan. Misalnya orang tua selalu akan bilang, ini ya zaman anak saya tuh emang udah deh beda banget gitu. Atau saya juga nanti akan bilang gitu ke anak. Nah, seringkali yang menjadi konflik adalah pengasuhan yang zaman dulu diterapkan lagi. Itu masalah. Ya itu masalah, itu biasanya anak akan bilang orang tua nggak ngerti. Kalau masalah berarti ada solusi. Ya orang tua juga akan bilang, misalnya ini anak nggak ngerti gitu loh. Maka sebenarnya yang paling penting adalah kita melakukan sebagai orang tua gitu ya, harus menyadari bahwa zaman udah berubah nih. Karena zaman udah berubah, ya tentu saja pengasuhan juga harus dirubah juga gitu, nggak sama. Ya maksudnya pola asuh yang berubah karena kondisi yang berbeda, cara pandang anak-anak yang berbeda gitu kan. Jadi memang harus dibuka mainnya gitu loh sebagai orang tua. Ini kita nggak bisa paksa nih. Zaman kita, keseruan kita misalnya dengan orang tua disamakan dengan ya dulu kayaknya anak-anak tuh harus patuh, harus apa kata orang tua udah harus diikuti gitu. Kalau orang sekarang itu bisa akses. Wah ini melanggar undang-undang nih gitu. Udah berundang dengan anak nih gitu. Sekarang solusinya gimana? Misalnya pada generasi Alpha yang udah melewati batas pemikiran. Melewati batas kan berarti cara pandang yang beda lagi nih. Jangan ukuran, jadi gini loh, ukuran melewati batas yang orang tua bisa jadi berbeda dengan ukuran batas anak sekarang. Misalnya nih, kita kalau ngomong orang tua nih kan, itu
itu kan kok ini anak berani banget gitu ya kalau buat zaman sekarang. Nah kalau saya aja misalnya ya, kalau saya dipanggil diem aja, mama gitu kan, saya diem aja, dia bisa ngomong nih, nom Erunisa itu kan kalau zaman saya bisa ngomong kayak gitu ke bapak saya, wah udah gak habis lah gitu ya. Tapi zaman sekarang kan berubah gitu. Terus ini Harus cara ya, saya punya pengalaman ya, saya sering kali merasa bahwa ya, anak kok mainnya di kamar aja, main laptop, main game online gitu ya, dan saya ngerasa kadang-kadang kok ini nggak seru banget sih gitu. Ya introvert dan extrovert itu beda hal ya, karena itu tidak bisa kita bandingkan introvert itu lebih buruk atau lebih baik itu extrovert misalnya, enggak, itu beda konteks. ada kekhawatiran tua kan kalau Nggak ada masalah juga, bukan introvert dan extrovertnya ya, tapi maksudnya lebih pada kita harus belajar juga, mengikuti zaman juga gitu ya, di perkembangan sekarang. Misalnya buat saya misalnya main game online itu nggak menarik, nggak seru. Yang menarik itu adalah main di outdoor. Kalau di orang Bekasi kan main Galaxy, main bentengan dan sebagainya gitu ya, main tradisional. Buat saya itu seru banget, berkeringat misalnya. Nah buat anak sekarang itu nggak seru gitu. Makanya saya sering kali bilang, kenapa sih harus main game terus gitu loh. Sekarang anak saya bilang, ya yang seru kan ini gitu loh. Saya sering kali berdebat juga. Betul. mereka jadi anak Ya, akhirnya saya coba ini kenapa gitu ya. Saya coba dengerin dia main, ikutin dia main, ternyata ya ini seru juga gitu loh. Mereka bisa ngobrol antar negara, mereka bisa punya teman internasional, dan usia anak saya misalnya 9 tahun, kemampuan bahasa Inggris juga bagus karena harus dipaksa dengan komunikasi gitu ya. Dan dalam satu tempat di kamar, tapi dia punya banyak teman antar negara. kalau Itu kita yang nggak kita dapatkan di zaman saya. kalau kita kelihatannya kalau kita seru ya, tapi ini kan nanti berlanjut. Nah, di sini aja kita gali lagi hal lain. Obrolan kita cukup sampai sini, kita tunggu ada apa yang terbaru. Satgasnas New Media Data.co.id